Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Putra Kalimantan Brau. Brother, di bulan Ramadan ini kita mencoba bermuhasabah sedikit ya, terkait dengan namanya kematian. Ya, kita lagi deg-degan juga menunggu informasi dari saudara kita Angkatan Laut yang informasinya kapal selam ya, kapal selam itu belum ditemukan hingga saat ini. Dan kita wallahu alam apakah memang belum ditemukan ataukah bagaimana informasi kelanjutannya. Tapi di sini esensinya adalah saya ingin membawa kalian semua untuk berpikir bersama-sama. Ini berdasarkan logika kami dan juga istilahnya bagaimana sudut pandang kita terhadap kehidupan ya. Jadi kita bersama-sama berdiskusi ringan terkait bagaimana dengan kehidupan dan kematian kita sebagai manusia di muka bumi ini. Brother, tidak diragukan memang niat kita sebagai manusia adalah bagaimana caranya memperlambat kematian, memperlambat penuaan, kemudian istilahnya bagaimana caranya kita terus bugar dan sehat. Tapi Allah punya rencana lain, brother. Ya mungkin kita tidak tahu, dan bukan mungkin, tapi kita tidak tahu. Karena namanya jodoh, rezeki, kehidupan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ya kan? Nah, di sini kita bersama-sama berpikir dan mempersiapkan diri, brother. Saya mengajak sama-sama kita mempersiapkan diri, termasuk dari diri pribadi saya. Kita mempersiapkan apa? Bagaimana kita mempersiapkan kematian kita sebelum itu datang kepada kita. Dan itu pasti datang kepada kita, tapi kita nggak tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Coba kita bayangkan bersama, kita yang tidak mengetahui kematian kita tuh bagaimana bentuknya nih ya. Apakah tabrakan, apakah tenggelam, apakah kita kecelakaan pesawat. Pernah nggak kita berpikir bahwa kita nih akan setting kematian kita nih bagaimana? Ada orang yang berpikir seperti itu, brother. Dia menyeting kematiannya itu bagaimana. Tapi apakah bisa tersetting? No. Tidak bisa kita mengetahui di mana kematian kita. Bagaimana keadaan kita ya? Bagaimana keadaan kematian kita? Kita setting kematian kita nanti insya Allah akan dalam keadaan sujud. Bisa nggak? Nggak bisa. Emang mau kita sujud terus sampai kita mati? Nggak mungkin. Atau kita seperti tidak makan berhari-hari, kemudian kita istilahnya sujud, sholat gitu, itu aja kerjaan kita. Belum tentu kita meninggal dalam keadaan beribadah. Ya kan? Idealnya memang seperti itu, meninggal dalam keadaan ibadah. Makanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, itu sangat mulia sekali dan luar biasa. Tidak semua orang bisa gitu, bro. Bahkan ulama pun saya bisa mensaksikan bahwa tidak semua ulama itu meninggalnya dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan sholat lah bahasa kasarnya. Mungkin dalam keadaan lain, misalnya bertasbih, mungkin istilahnya dalam keadaan mungkin habis bersedekah kemudian meninggal tertabrak mobil dan sebagainya, atau mungkin dalam keadaan iktikaf di masjid, ya kan, atau berkumpul dengan keluarga, misalnya dengan mengadakan ceramah, kemudian ada menghadiri ceramah, bahkan berceramah dan sebagainya, meninggal. Ya, tidak dalam keadaan hanya beribadah, dalam keadaan sholat. Kemudian ada lagi satu keadaan yang sebenarnya kita pingin, yaitu dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur tidak merasakan, mungkin ya kita ini melihat ya, tidak melihat sakit, mungkin dia tersenyum dan sebagainya, dalam keadaan tenang lah ya. Apakah ini mungkin terjadi dengan kita? Mungkin. Tapi apakah yakin akhir kehidupan kita seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Ya, ada lagi orang menginginkan dalam keadaan husnul khotimah ya, selain beribadah, mungkin tidur dalam keadaan zikir, atau mungkin dalam keadaan berbuat baik, atau di tempat yang baik. Meninggal di tempat yang baik, apakah itu bagus? Bagus. Tapi apakah itu bisa? Bisa. Tapi apakah itu mungkin terjadi dengan keluarga kita? Wallahu a'lam bishawab. Semua orang angkat tangan. Siapa yang bisa menjanjikan kita meninggal dalam keadaan yang baik, dalam keadaan di tempat yang baik? Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu cita-cita kita, brother. Cita-cita kita bersama untuk meninggal dalam keadaan baik.
di tempat yang baik, dalam kondisi pikiran, mental, kejiwaan yang baik. Jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Kenapa? Karena untuk apa kita berpikir bunuh diri? Merugikan kita, brother. Surga tidak dapat, neraka kepastian. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik ya, jangan. Ya, itu tadi yang pertama adalah dalam kondisi kita meninggal. Ya, kita tidak tahu kondisi apa, brother. Next, selanjutnya adalah bagaimana tempat kita meninggal. Kita nggak tahu juga. Ya, kita sih harapannya meninggal di tempat yang memang betul-betul Allah berikan kebaikan yang besar di sana. Contoh, favorit pertama itu masjid. Favorit kedua itu tempat yang baik lah, seperti rumah. Ya nggak ada yang mau meninggal di rumah sakit sebenarnya. Tapi kalau qadarullah memang menakdirkan di rumah sakit, ya itu sudah memang Allah, takdir ya Allah. Jadi tempat ibadah yang pertama, yang kedua adalah di rumah, dan yang ketiga adalah di tempat yang baik. Ini tiga ini pasti harapan kita bersama, ya kan? Pertama mungkin meninggal di masjid. Dalam keadaan apa? Ya tentunya dalam keadaan ibadah. Jangan dalam keadaan tidur-tiduran. Ini bulan Ramadan tidur-tiduran di tempat ibadah, meninggal, rugi. Tapi kalau tidur-tiduran setelah mungkin istilahnya berzikir, istirahat sebentar sambil berzikir, mungkin istilahnya qiraatil Quran, ya, membaca Al-Quran, tiba-tiba blek meninggal gitu. Wah, itu Masya Allah. Itu cita-cita kita yang sama, cita-cita kita yang betul-betul, ya Allah, mudah-mudahan didekatkan seperti itulah posisinya dalam keadaan ibadah, apalagi dalam keadaan sholat. Masya Allah. Kemudian yang kedua tadi itu meninggal dalam keadaan di rumah, ya, di rumah. Tidak dalam keadaan sakit, ada di rumah sakit. Ini juga cita-cita kita, brother. Siapa yang menginginkan meninggal di rumah sakit? Tidak ada. Atau bahkan untuk sakit sendiri pun tidak berpikir, saya kalau misalnya sakit ini pasti meninggal. Kan nggak mau dipikir seperti itu. Nah, maunya itu meninggalnya di rumah, ya, dikelilingi dengan keluarga, ada istri, ada anak, atau ada suami, ya, ada orang tua. Kalau memang ada orang tua, masih keluarga-keluarga terdekat, itu harapannya kita bersama. Tapi kalau Allah menakdirkan kita meninggal di tempat jauh, misalnya kita dalam keadaan pendidikan, dalam keadaan kuliah di luar, ya, atau dalam keadaan bekerja yang jauh daripada keluarga, atau mungkin tinggal di luar daerah, terpisah dengan istri atau terpisah dengan suami, baru meninggal. Nah, itu sudah qadarullah. Itu takdir dari Allah. Nggak bisa kita ubah-ubah, nggak bisa kita majukan, nggak bisa kita mundurkan, nggak bisa kita bilang malaikat, Rahmat, coba deh ngomong kau dengan istrimu bahwa hari ini kau meninggal. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi itu sudah sesuatu hal yang memang qadarullah, yang sudah takdir dari Allah. Nggak bisa kita mundurkan, nggak bisa kita majukan, dan nggak bisa kita merancang bagaimana kita meninggal. Oke, brother. Jadi dari segi keadaan kita meninggal, dari segi tempat kita meninggal, ya, itu kita tidak bisa sama sekali merancang. Apalagi bagaimana kondisi kita nanti pada saat meninggal dunia. Misalnya kita pinginnya tadi di rumah ibadah, tapi ternyata Allah menakdirkan kita meninggal dalam kecelakaan. Nah, itu kan tidak kita inginkan, tapi kayak memang sudah takdirnya, bagaimana? Kemudian kecelakaan, masih sadar, masuk rumah sakit, meninggal. Atau kecelakaan, meninggal di tempat. Atau misalnya tenggelam, ya, seperti, ya, kita wallahu alam, kita harapan kita tetap semoga saudara-saudara kita sehat, selamat, bisa kembali kepada keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin, ya. Itu harapan kita. Tapi kalau memang Allah menakdirkan misalnya beliau-beliau meninggal dalam keadaan jihad, itu kan berjihad, ya, entah itu namanya bahasanya latihan, entah itu bagaimana dia melakukan latihan dalam rangka untuk memperkuat ketahanan negara Republik Indonesia, itu masuk jihad, berjuang di jalan Allah, ya, karena dia masih mungkin melakukan sholat di sana, ibadah, itu bagus banget, berjuang di jalan Allah, itu masih terhitung jihad, bismillah. Nah, kalau memang qadarullah, memang Allah menakdirkan mati dalam keadaan tenggelam, baik itu kapal bocor atau kapal karam, kapal terbelah, kapal diterjang gelombang dan sebagainya, kita tidak bisa
berbuat apa-apa bro. Allah sudah menakdirkan seperti itu. Entah itu terlepas daripada alhamdulillah Allah masih bisa menyelamatkan beliau, entah itu Allah masih menyelamatkan dia melalui makhluknya, mungkin ditolong lumba-lumba dan sebagainya, atau mungkin Allah memberikan keselamatan kepada dia dengan bantuan mungkin kayak batang kayu, papan kayu, kapal, atau mungkin sesuatu yang mengapung dan sebagainya. Itu adalah Allah yang mengatur. Kita sebagai manusia tidak tahu takdir apa yang terjadi pada kita ke depan. Yang bisa menentukan takdir kita ke depan itu sesat. Makanya dukun dan sebagainya jauhi brother, jangan didengarkan, karena dia hanya mendengarkan bisikan-bisikan syaitan. Dan bisikan-bisikan syaitan semakin didengar, semakin kita percayai, maka semakin jauhlah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oke brother, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kita tukar pikiran bersama-sama terkait dengan mau bagaimana sih sebenarnya kita ke depan ini. Jadi intisarinya adalah yuk kita sama-sama brother, kita sama-sama memperbaiki diri kita. Saya pun memperbaiki diri kita, terus memperbaiki diri. Jangan pernah kita takut memperbaiki diri. Jangan pernah kita malas untuk memperbaiki diri, karena diri kita ini selalu berbuat salah. Selalu berbuat salah setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Oleh karena itu, kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah kami dan berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, dan matikanlah kami dalam keadaan iman dan Islam. Ini bagi yang Islam ya. Kalau bagi agama yang lain silahkan ya berdoa sesuai dengan kepercayaan dan ketentuan daripada agamanya, untuk bagaimana dimintakan agar meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang sesuai dengan keinginannya ya. Ya, kita semua berharap bahwa kita berdoa kepada Allah, semoga kematian yang datang kepada kita dalam keadaan yang pertama husnul khotimah, dalam keadaan baik ya, terutama kalau di Islam tadi itu dalam keadaan Islam dan iman. Jangan sampai keluar daripada ini. Satu nih. Kedua, dalam keadaan keimanan kita baik ya. Tentunya kita harapannya begitu. Jangan dalam keadaan kita keimanan kita ini rendah, kita dimatikan oleh Allah. Harapannya begitu. Ketiga, ya Allah semoga kita dalam kematian kita ini dikelilingi oleh keluarga-keluarga yang mencintai kita. Ada istri, ada suami, ada anak ya. Kalau mau tambahan silakan, orang tua dan sebagainya. Itu harapannya dikelilingi oleh keluarga-keluarga tercinta. Dan yang keempat adalah tidak dalam keadaan sakit. Itu harapannya. Oke brother, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Semoga Allah memaafkan saya dan insya Allah memberikan kepada kita semua kematian sesuai dengan harapan kita masing-masing. Tentunya kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik. Oke brother, kami pamit undur. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan bagi yang belum like silahkan like, yang subscribe belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.